Guyan, Zhang Kong, kalian berdua sudah lama berselisih, dan kali ini, dalam pertempuran lembah langit, kalian berdua juga memimpin dua tim yang berbeda dan mengambil tindakan terpisah. Namun sekarang, kalian telah berkumpul bersama. Sesuatu pasti telah terjadi, katakan saja padaku. Ling Xueyu berjalan ke arah mereka sambil tersenyum tipis. Guyan dan Zhang Kong saling memandang dan tersenyum pasrah. Kemudian mereka secara singkat memberitahunya identitas Yang Zaixuan. Yang Tian, maksudmu Yang Tian, yang menempati peringkat pertama dalam daftar hadiah. Ling Xueyu juga tercengang pada awalnya, tetapi kemudian dia tersenyum, tidak heran kamu memilih untuk bergabung bersama. Tetapi tampaknya kamu tidak mendapatkan banyak hal dari tim dinasti Tianzong. Raut wajah Guyan dan Zhang Kong keduanya berubah serius. Sungguh disayangkan bahwa gabungan kedua tim dari Kekaisaran Kosmos kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tim dari Kekaisaran kecil. Ling Xueyu mencibir, tapi tidak apa-apa, itu memberiku kesempatan untuk tampil. Di atas kekosongan, para raja dari 12 dinasti dan para ahli dari Sekte Lama sedang mendiskusikan pertempuran sebelumnya. Napas yang dikeluarkan wanita itu, apakah dia dari tempat itu? Sepertinya begitu. Hanya orang-orang dari tempat itu yang bisa menggunakan keterampilan khusus seperti itu. Terlebih lagi, dari kekuatan napasnya, dia memiliki posisi tinggi di sana. Mengapa dia, seseorang dari tempat itu, ikut serta dalam perburuan paling timur dari 12 dinasti barat laut kita? Siapa yang tahu? Mengetahui latar belakang Surou, para ahli semuanya terkejut. Kali ini, murid-murid dinasti Tianzong berada pada level yang cukup tinggi. Yang satu memiliki teknik langit tinggi dan dapat menggerakkan ki surgawi, dan yang satu lagi berasal dari tempat itu. Keduanya dapat dianggap sebagai jenius sejati yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan mereka, pemimpin mereka, Jian Wushuang, tampil cukup biasa dalam pertempuran lembah langit. Ya, pertempuran telah berlangsung begitu lama, tetapi Jian Wushuang tidak menunjukkan peningkatan dalam kekuatannya. Dulu aku optimis padanya karena dia masih sangat muda, tapi sekarang, dibandingkan dengan kedua jenius itu, dia jauh lebih lemah. Tuan Lingtian, Anda sangat visioner. Ya, Tuan Lingtian memandang rendah Jian Wushuang sejak awal. Beberapa ahli dari Sekte Lama menyanjung Mo Linglong. Sambil melirik Jian Wushuang, Mo Linglan duduk di kursi dan mencibir dingin. Jenius lainnya sebagian besar memperoleh sedikit peningkatan saat pertempuran berlangsung. Di timnya, semua anggota kecuali dia memperoleh peningkatan di alam esensi dan kultivasi setelah pembantaian yang terus berlanjut, namun, kekuatannya tetap sama. Dia tidak membuat kemajuan apapun setelah pembantaian yang terus-menerus. Apakah benar-benar dia seorang jenius? Konyol, di Sekte Pedang Liar kami, bahkan murid yang tugasnya menyapu lantai jauh lebih berbakat daripada dia. Mo Linglong terus meremehkan Jian Wushuang selama ini. Selama seluruh pertempuran, satu-satunya orang yang dia hargai adalah Ling Xueyu. Dia tidak buruk. Mo Lingtian menatap Ling Xueyu. Dia mampu memahami tiga esensi pedang pada saat yang sama dan terlebih lagi, salah satunya adalah esensi pedang kecerahan, yang sangat langka. Cukup bagus baginya untuk menggabungkan tiga esensi pedang pada usia ini. Di sekte kami, dia dapat dianggap hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Pada awalnya, Mo Ling tidak berniat memilih murid untuk Sekte Pedang Liar, tetapi baru-baru ini, setelah menyaksikan penampilan Ling Xueyu di Lembah Langit, dia sedikit berubah pikiran. Di Lembah Langit, setelah bertarung dengan para ahli Kekaisaran Kosmos, semua anggota tim Jian Wushuang duduk di tanah untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Adik kecil, Jian Wushuang menatap Surou dan berkata, "Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan punya harapan untuk bertahan hidup di bawah pengepungan kedua tim dari Kekaisaran Kosmos." Yang Zaixuan, Bai Li Chen, dan anggota lainnya juga memandang Surou dengan rasa terima kasih. Baru saja Surou menyelamatkan mereka. Itu bukan masalah besar. Surou tampak pucat. Jelas bahwa hal itu juga menghabiskan banyak energinya sekarang. Kakak ketiga, jika aku tidak ada di sana, kau juga akan tetap membawa kita keluar dari kekacauan itu. Surou menatap Jian Wushuang tanpa curiga. Jian Wushuang tersenyum dan kemudian melihat sekelilingnya. Semuanya, kata Jian Wushuang dengan suara pelan. Akhir-akhir ini, kerja sama kitalah yang membawa kita ke sini. Sebagai seorang pemimpin, sebenarnya, aku tidak terlalu banyak memimpin kalian. Meskipun aku malu, aku punya permintaan yang lancang.
Mendengar ini, kelima anggota di sekitar Jian Wushuang semua terkejut saat mereka memandangnya. Saya meminta kalian semua untuk menjadi pelindung saya, kata Jian Wushuang langsung. Pelindung, Yang Zhaixuan dan anggota lainnya semua tercengang. Kakak ketiga, apakah kamu akan membuat terobosan? Surou menatap Jian Wushuang dengan heran. Saya baru saja bertarung dengan Gu Yan dan memperoleh beberapa wawasan. Sepertinya saya akan membuat terobosan. Jian Wushuang tersenyum puas. Akhirnya, dia akan membuat terobosan. Diketahui bahwa dia telah menunggu hari ini sejak lama. Sejak menggabungkan 3 esensi pedang dalam pertempuran seleksi, dia telah menemui hambatan besar dalam meningkatkan kekuatannya. Walaupun dia mencoba berkali-kali untuk menerobos kemacetan, dia gagal. Sejak awal perburuan paling timur hingga sekarang, dengan pertempuran dan pembantaian yang terus berlanjut, para jenius dari dinasti lain dan bahkan para jenius di timnya semuanya membuat terobosan dalam kekuatan mereka. Orang-orang seperti Yang Zhaixuan dan Feng Yutian telah membuat peningkatan yang lebih besar dalam kekuatan mereka. Bagaimana dengan Jian Wushuang? Dari awal sampai sekarang, dia tidak membuat kemajuan apapun. Bukan karena Jian Wushuang tidak cukup berbakat, melainkan karena hambatan yang mengganggunya terlalu besar, Akeong Novel Bin et Akeong. Kemacetan itu menghentikannya dari membuat kemajuan apapun. Begitu ia berhasil menembus kemacetan, kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru dan menonjol. Kini, terobosan yang ia dambakan telah datang. Itu sangat hebat. Haha, Jian Wushuang, apakah kamu akan membuat terobosan? Akhirnya, kamu akan membuat terobosan. Yang Zhaixuan, Surou, Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying semuanya terkejut. Mereka mengetahui kekuatan Jian Wushuang dengan baik dan mereka semua tahu betapa berbakatnya dia. Sebelum terobosan, kekuatan tempur Jian Wushuang jauh melampaui mereka dan dia juga menduduki peringkat teratas di antara para jenius dari 12 dinasti. Begitu dia berhasil melakukan terobosan, kekuatannya akan mencapai ketinggian baru dan menonjol. Semuanya, aku janji, kata Jian Wushuang penuh percaya diri, sambil menatap anggota timnya. Aku meminta kalian untuk menjadi pelindungku, dan setelah terobosan, aku akan memimpin kalian untuk menyapu 12 dinasti barat laut dan menciptakan legenda baru. Apa yang dikatakan Jian Wushuang benar-benar menggembirakan rekan-rekannya saat ini. Menyapu 12 dinasti barat laut dan menciptakan legenda baru. Tapi apa itu legenda? Sebuah dinasti kecil yang bergerak maju ke hulu dan menghancurkan kekaisaran-kekaisaran menengah atau bahkan 2 kekaisaran besar. Ini seharusnya menjadi legenda. Sekarang Jian Wushuang berkata bahwa dia ingin memimpin mereka untuk menciptakan legenda baru. Betapa yakinnya dia mengatakan itu. Aku percaya padamu. Surou menatap Jian Wushuang dengan serius, tanpa keraguan di matanya. Yang Zhaixuan menatap Jian Wushuang saat senyum perlahan tumbuh di wajah dinginnya. Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying pun tersenyum setelah saling berpandangan. Senyum mereka penuh dengan harapan. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang duduk di lapangan dengan kaki disilangkan. Dia memejamkan mata, lalu mulai melakukan terobosan. Yang Zhaixuan, Surou, dan 3 rekan lainnya berdiri di sekelilingnya dengan tenang. Mereka harus memastikan tidak ada yang mengganggu Jian Wushuang sampai ia berhasil menerobos. Saat itu, para jenius dari Kekaisaran Kosmos sedang menunggu dengan tenang di hutan, yang tidak jauh dari Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Di antara mereka, ada seorang wanita berjubah hitam yang berusaha sekuat tenaga untuk menetaskan seekor serangga. Tak lama kemudian, penetasan pun selesai dan seekor serangga bersayap muncul dalam penglihatan orang-orang. Selesai, wanita berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Apakah sudah selesai?" Ling Xueyu tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu, tunjukkan jalannya." Wanita berjubah hitam itu mengangguk, lalu semua orang mengikuti di belakang serangga itu dan berjalan langsung menuju ke tempat Jian Wushuang dan rekan-rekannya berada. Hal ini terlihat oleh para raja dari 12 dinasti dan para ahli sekte lama yang melayang di atas kekosongan. Serangga Blue Darmor, tampaknya Kekaisaran Kosmos telah mengincar para pemuda dari dinasti Tianzong. Tidak dapat dipercaya bahwa mereka memelihara serangga Blue Darmor. Untuk memelihara serangga seperti itu, mereka harus memberinya darah mereka sendiri sejak lahir. Para jenius di Kekaisaran Kosmos tampak seperti kelompok yang beraneka ragam. Dengan Blue Darmor bak memimpin, kelompok dari Kekaisaran Kosmos dapat segera menemukan kelompok dari dinasti Tianzong.
Pertarungan ini mungkin membuat dinasti Tianzong tidak punya kesempatan untuk berjuang. Tepat sekali. Lagi pula, Ling Xueyu ada di dalam kelompok itu. Bahkan jika seorang jenius dari dinasti Tianzong berasal dari tempat yang sama, dia hanya akan mampu bertahan hidup saat berhadapan dengan Ling Xueyu, bahkan saat berusaha sekuat tenaga. Ling Xueyu adalah seorang jenius luar biasa yang menduduki peringkat kedua di klasemen. Dia adalah monster. Meng Wutian, yang menduduki peringkat pertama di klasemen, juga monster. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada para jenius lainnya. Para jenius papan atas itu berbicara dengan santai. Mereka semua percaya bahwa dinasti Tianzong tidak memiliki peluang untuk menang kali ini. Bahkan Disi sekarang khawatir sambil mengerutkan kening. Dia tidak mau mundur, tetapi dia tahu bahwa kelompok mereka mungkin tidak akan mampu melawan musuh, sebab kelompok dari Kekaisaran Kosmos mengumpulkan para jenius terbaik mereka dan bahkan Ling Xueyu juga bersama mereka. Hasilnya adalah kelompok Jian Wushuang terbunuh. Lihatlah pemuda bernama Jian Wushuang. Dia sedang duduk di lapangan sementara para jenius dari Kekaisaran Kosmos mendekat. Sepertinya dia sedang memahami sesuatu. Seorang ahli dari Sekte Lama tiba-tiba berkata, "Oh, para ahli lainnya juga melihat ke arah Jian Wushuang. Haha, benar. Dia belum mencapai pemahaman sampai sekarang. Sudah terlambat. Para jenius dari Kekaisaran Kosmos akan menghadapi mereka sebentar lagi. Pada titik ini, bahkan jika dia mengalami terobosan dalam kekuatannya, hasilnya tidak akan berubah." Para ahli dari Sekte Lama berbicara dan tertawa. Pada hari pertama perebutan, Jian Wushuang menarik perhatian para ahli dari Sekte Lama. Hal ini terutama karena dia masih muda, serta fakta bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, beberapa hari berlalu, Jian Wushuang tidak mengalami kemajuan apapun, yang membuat mereka benar-benar kehilangan minat padanya. Meskipun Jian Wushuang tampaknya telah memahami sesuatu, seberapa banyak dia dapat meningkatkan dirinya sekarang. Para ahli dari Kekaisaran Kosmos akan segera tiba dan, pada saat itu, mereka akan mengalahkan Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Orang tidak berguna dari kerajaan kecil. Mo Lingtian sama sekali tidak menghiraukan Jian Wushuang. Satu-satunya orang yang menarik perhatiannya adalah Ling Xueyu. Di tengah lapangan kosong di tengah hutan lebat di Sky Valley, Yang Zhaixuan, Su Rou, dan kawan-kawan lainnya tetap menjaga kewaspadaan tinggi, namun mereka diganggu oleh suara mendesing berturut-turut. Bersamaan dengan bunyi beberapa tiupan angin kencang, beberapa sosok dengan nafas yang dahsyat seketika muncul di hadapan mereka. "Semua orang dari dinasti Tianzong, di sini kita bertemu lagi," kata Gu Yan sambil tersenyum. Melihat para jenius dari Kekaisaran Kosmos muncul di hadapan mereka lagi, wajah Yang Zhaixuan dan rekan-rekannya langsung menjadi gelap. Saat itu, mereka sudah melihat pemuda yang berdiri di depan dan membawa pedang darah di punggungnya. Dia tampak dingin, dan tatapannya tertuju pada Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Ling Xueyu, itu dia. Monster itu menduduki peringkat kedua. Wajah Yang Zhaixuan dan keempat rekan lainnya semakin gelap. Perlu diketahui bahwa aliansi antara kedua kelompok Gu Yan dan Zhang Kong telah membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Lebih buruk lagi, kedua kelompok itu tiba secara bersamaan, bersama dengan monster terkenal Ling Xueyu. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melarikan diri saja? Mu Yingying tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, kita tidak boleh melakukannya. Su Rou langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah momen krusial bagi Wushuang untuk menyelesaikan terobosannya. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengganggunya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerobos. Yang lebih buruk adalah dia akan menjadi gila. Kita tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu kita harus bertarung sampai mati," kata Bai Li Chen dingin. "Tidak ada pilihan lain selain bertarung," kata Yang Zhaixuan datar. Tidak lama setelah dia berbicara, kekuatan spiritual emas melonjak dari tubuhnya. Tiba-tiba, napas yang mengerikan keluar. Haha, teknik langit tinggi. Melihat kekuatan spiritual emas mengalir di sekitar tubuh Yang Zhaixuan, Ling Xueyu tampak bersemangat. Dia langsung melompat dan langsung melayang ke arah Yang Zhaixuan. "Aku akan mengurus Yang Tian. Kalian urus sisanya." Mendengar apa yang dikatakan Ling Xueyu, Gu Yan dan Zhang Kong mengerutkan kening. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Ling Xueyu. Jadi masing-masing memimpin kelompok dan kemudian langsung meluncur ke arah Su Rou dan rekan-rekannya.
Pergilah ke neraka. Guyan dengan ganas mengayunkan kapak raksasanya, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Zhang Kong memegang tombak panjang di tangannya. Tombak panjang itu berwarna gelap dan menusuk Void dengan keras seperti penusuk. Saat itu, para jenius yang tersisa dari kekaisaran kosmos masing-masing juga membidik musuh. Semua orang berusaha sekuat tenaga. Hentikan mereka agar tidak mendekati Wushuang, geram Surou. Napas yang kuat langsung terlihat keluar dari tubuhnya, diikuti oleh semburan aquamarin yang mengalir keluar. Semburan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Toren aquamarin memenuhi seluruh langit dan bumi, meliputi semua orang jenius dari kekaisaran kosmos. Selanjutnya, beberapa tombak panjang aquamarin muncul di aquamarin toren. Kita di sini lagi. Wanita ini benar-benar sulit dihadapi. Hati-hati, kekuatan tombak ini lebih kuat dari duri tajam sebelumnya. Menghadapi serangan ganas dari tombak panjang, para jenius dari kekaisaran kosmos buru-buru mencoba menghentikan dan melawannya, termasuk Guyan dan Zhang Kong. Pada saat yang sama, Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying langsung meluncur keluar, dengan sedikit kilatan panik di mata mereka. Ledakan, suara gemuruh yang mengerikan tiba-tiba terdengar di Void. Yang Zhaixuan telah terlibat dalam konfrontasi dengan Ling Xueyu. Gemuruh. Gelombang energi itu bergulung kencang. Namun, saat gelombang itu hampir mendekati Jian Wushuang, mereka dihentikan oleh semburan aquamarin. Konfrontasi antara para jenius dari dinasti Tianzong dan kekaisaran kosmos sangat sengit sejak dimulai. Yang Zhaixuan langsung terlibat dalam pembantaian bersama Ling Xueyu. Ling Xueyu disebut monster. Benar saja, kekuatannya lebih kuat daripada para jenius dari dinasti lain. Bahkan Guyan, yang berada di peringkat ketiga klasemen bukanlah tandingannya. Namun, setelah berhasil menembus alam yin yang setengah langkah, Yang Zhaixuan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Selain itu, ia juga mengembangkan teknik langit tinggi. Begitu ia menggunakan teknik ini sepenuhnya, Ki Surgawi akan mengubah kekuatannya menjadi sangat kuat. Dengan demikian, Yang Zhaixuan benar-benar cukup kuat untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Ling Xueyu. Adapun para jenius lainnya dari Kekaisaran Kosmos, mereka sudah terlibat dalam pertarungan dengan Surou dan 3 rekannya. Dengan aura mengerikan, Surou kembali menampilkan Aquamarin Torrent. Selain itu, Bai Li Chen dan 2 kawan lainnya ada di sekitarnya untuk mendukungnya. Hasilnya, mereka berhasil menahan serangan dari para jenius Kekaisaran Kosmos dalam waktu singkat. Tampaknya situasi di medan perang tetap menemui jalan buntu, karena tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Namun kenyataannya adalah bahwa para jenius dinasti Tianzong tidak dapat mempertahankan hal ini untuk waktu yang lama. Semua orang menyadari fakta ini. Meskipun Yang Zhaixuan dapat menghadapi Ling Xueyu, ia hampir tidak berhasil. Ling Xueyu belum menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi ia sudah unggul. Pada akhirnya, Yang Zhaixuan akan dikalahkan. Surou berada dalam situasi yang sama. Tidak mudah baginya untuk menampilkan Aquamarin Torrent, jadi dia juga tidak bisa bertahan lama. Tetapi Jian Wushuang tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat ini, matanya terpejam dan dia sepenuhnya terlibat dalam terobosannya. 4 esensi pedang terlihat perlahan naik ke sekujur tubuhnya. Yang Zhaixuan dan kawan-kawan yang lain tahu bahwa Jian Wushuang hampir berhasil. Mereka mengira bahwa terobosannya hanya pada kultivasi kekuatan spiritual, yang hanya dari alam inti emas mendalam ke alam inti emas luar biasa. Namun pada kenyataannya, terobosan yang dialami Jian Wushuang bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Itu adalah terobosan dalam esensi pedang. Sekarang, Jian Wushuang mengaktifkan 4 esensi pedang yang telah dipahaminya. Di antara keempat esensi pedang, 3 di antaranya telah digabungkan sejak lama, yaitu esensi pedang angin, esensi pedang api mengamuk, dan esensi pedang tetesan air. Satu-satunya yang tidak dapat digabungkannya adalah esensi pedang tanah. Esensi pedang bumi merupakan esensi pedang paling awal dan terbaik yang dipahami Jian Wushuang di antara keempat esensi pedang. Namun, Jian Wushuang tidak dapat menggabungkannya dengan 3 esensi pedang lainnya sejak ia memahaminya. Namun, ia memperoleh kesempatan untuk menerobos selama pertarungan antara dirinya dan Gu Yan beberapa waktu lalu. Kesempatan itu dapat membuat esensi pedang bumi bergabung dengan 3 esensi pedang lainnya. Pada saat ini, esensi pedang bumi dan 3 esensi pedang lainnya menyatu. Dalam hitungan detik, keempat esensi pedang telah sepenuhnya menyatu. Setelah itu,
Jian Wushuang telah sepenuhnya menyatu dan memahami 4 esensi pedang. Esensi pedang tanah, esensi pedang api yang mengamuk, esensi pedang tetesan air, dan esensi pedang angin. Keempat esensi pedang dipadukan dengan sempurna. Kombinasi 4 esensi pedang. Pada saat yang tepat ketika keempat esensi pedang itu bersatu, sebuah goncangan bergema di seluruh tubuh Jian Wushuang. Dalam beberapa bulan terakhir, kultivasi kekuatan spiritualnya tidak diaktifkan sama sekali, juga tidak ditingkatkan. Namun sekarang, kekuatan itu tiba-tiba dan ganas diaktifkan saat Jian Wushuang menyelesaikan terobosannya. Awalnya, ia berada di puncak alam inti emas mendalam, tetapi sekarang ia langsung mencapai alam inti emas luar biasa. Seluruh proses itu terjadi secara alami. Begitu esensi pedang menerobos, budidaya kekuatan spiritual juga berhasil menembus. Setelah terobosan selesai, Jian Wushuang tiba-tiba membuka matanya, terbakar amarah. Di medan perang, para jenius masih bertarung dengan sengit. Wajah Surou sudah pucat dan pucat, tetapi dia tidak menyerah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanipulasi Aquamarine Torrent dan menghalangi Gu Yan dan rekan-rekannya. Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying juga sama. Mereka sudah menderita luka parah, tetapi mereka masih mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan. Haha, kekuatan arus deras telah sangat melemah. Wanita ini akan segera menyerah. Mari kita kalahkan arus deras itu bersama-sama. Gu Yan tertawa sambil mengayunkan kapak raksasa itu dengan kasar ke arah Surou. Kapak raksasa dapat mengaktifkan petir besar dan sekarang kekuatannya mendarat langsung di Aquamarine Torrent. Dalam waktu singkat, torrent itu surut. Setelah menyemburkan darah dari mulutnya, kesadaran Surou mulai goyah dan penglihatannya menjadi kabur, namun, dia tidak melupakan misinya. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mendekati saudara ketiga. Tidak seorang pun diizinkan, gumamnya. Wah, Surou menyemburkan darah sekali lagi. Saat itu, napasnya hampir tak terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan Aquamarine Torrent melemah drastis. Surou berusaha keras untuk menegakkan kepalanya. Ia ingin melawan lagi, tetapi tepukan ringan di bahunya menghentikannya. Dia terkejut dan tentu saja berbalik. Yang dilihatnya adalah Jian Wushuang, yang berdiri di belakangnya dengan senyum penuh terima kasih di wajahnya. Melihat ini, Surou senang dan kemudian dia juga tersenyum. Wushuang, kamu akhirnya berhasil mencapai terobosan. Suara Surou terdengar sangat lemah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memejamkan mata dan tubuhnya yang lemas jatuh ke samping. Jian Wushuang tertegun, lalu ia segera melangkah maju dan memeluk Surou. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh dan membantu Surou menelannya. Setelah menelan ramuan itu, napas Surou menjadi lebih stabil. Melihat ini, Jian Wushuang merasa lega. Tak lama kemudian, Jian Wushuang melihat sekeliling. Matanya mengamati medan perang dan para jenius di sana. Dia pertama-tama memusatkan perhatiannya pada Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying. Ketiganya baru saja terlibat dalam pertarungan sengit, dan sekarang semuanya terluka parah. Napas mereka lemah, tetapi mereka tidak pingsan seperti Surou. Mereka masih memiliki sedikit kesadaran. Setelah memperhatikan mata Jian Wushuang, ketiganya berusaha keras untuk mengangkat kepala mereka dan menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Melihat ketiganya, Jian Wushuang setengah menutup matanya dan kemudian melirik Yang Zaixuan. Tatapan itu cukup membuatnya tertegun. Di sana, di mata Jian Wushuang, terlihat Yang Zaixuan terbaring di sebuah lubang besar di tengah lapangan, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Di sisinya, ada sebuah lengan. Itu lengannya yang terputus. Lengan yang terputus baru saja dipotong oleh seseorang. Sekilas pandang saja sudah cukup bagi Jian Wushuang untuk mengenali bahwa lengan yang terputus itu adalah milik Yang Zaixuan. Salah satu lengan saudara laki-laki saya yang kedua terputus. Melihat lengannya yang patah, tubuh Jian Wushuang bergetar hebat. Bergemuruh, pikirannya liar karena amarah, seolah-olah ada ratusan juta petir yang menderu. Tatapan mata Jian Wushuang tertuju dingin pada para ahli dari Kekaisaran Kosmos di depan. Beberapa saat kemudian, niat membunuh yang mengerikan meledak dengan ganas dari tubuhnya. Niat membunuh itu membentuk raungan yang kuat, dan dalam waktu singkat terbang ke surga ke-9. Kalian semua harus mati. Raungannya begitu keras hingga bergema di seluruh lembah langit, menyebabkan wajah para pakar top dari Kekaisaran Kosmos tiba-tiba berubah.
Setelah meletakkan Surou dengan lembut di tanah, Jian Wushuang bangkit berdiri. Dengan suara, "Cu," pedang pembunuh 3 kali sudah ada di tangannya, lalu dia melangkah menuju para jenius kekaisaran kosmos di depannya, selangkah demi selangkah. "Saudara ketiga, panggil Yang Zaixuan." Jian Wushuang berhenti dan menatap Yang Zaixuan. Senyuman muncul di wajah Yang Zaixuan, namun agak menyedihkan, lalu dia berkata, "Selanjutnya, kami semua akan bergantung padamu." "Baiklah." Jian Wushuang mengangguk perlahan, lalu dia terus berjalan maju. Setiap langkah yang diambilnya sangat lambat. Setelah menginjak tanah, ia melangkah ke dalam void. Hah! Para jenius kekaisaran kosmos terkejut dengan gerakannya. Jalan kosong, alam kekosongan Yin Yang. Tidak, dia belum mencapai alam kekosongan Yin Yang. Dia hanya berada di alam inti emas luar biasa. Apakah seorang pria di alam inti emas primordial bisa melakukan void walk? Para jenius di kekaisaran kosmos tercengang. Namun, Jian Wushuang mengangkat matanya dan menatap para jenius ini. Orang pertama yang menarik perhatiannya adalah Ling Xueyu. "Apakah kau yang memotong lengan saudara keduaku?" Jian Wushuang berkata dengan suara dingin tanpa emosi. "Ya, itu aku. Apa yang ingin kamu lakukan?" Ling Xueyu mengangkat mulutnya sedikit seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Jian Wushuang. Dia sombong dan arogan. Di antara 12 dinasti yang berpartisipasi dalam perburuan paling timur, hanya Meng Wutian dari Kekaisaran Malaikat yang memenuhi syarat agar Ling Xueyu peduli padanya. Adapun yang lainnya, dia tidak memperdulikannya. "Baiklah, itu kamu." Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh sebelum dia melangkah maju. Suara mendesing. Sosok Jian Wushuang tiba-tiba muncul di samping Ling Xueyu hanya dalam beberapa saat. "Kau telah memotong salah satu lengan saudara keduaku, jadi tidak terlalu berlebihan jika aku memotong kedua lenganmu untuk membalaskan dendamnya." Suara dingin Jian Wushuang terdengar di telinga Ling Xueyu. Pada saat ini, Ling Xueyu yang sebelumnya hanya menyunggingkan senyum jahat dan bersikap angkuh, tiba-tiba membelalakkan matanya. Sambil menundukkan kepalanya dengan susah payah, dia mendapati bayangan pedang dingin telah menyambar tubuhnya, namun dia tidak tahu kapan ini terjadi. Bayangan pedang itu sangat tajam, saat bayangan itu melewatinya dari kedua sisi, kedua lengannya langsung terpotong secara bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Xueyu sejenak tercengang. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Siapa dia? Dia adalah Ling Xueyu. Dia adalah salah satu dari 2 orang jenius luar biasa yang diakui publik dalam perburuan paling timur ini, tetapi kedua lengannya dipotong oleh orang tak dikenal dari sebuah kerajaan kecil. Terlalu cepat. Bayangan pedang ini terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga sebelum dia bisa bereaksi, kedua lengannya sudah terpotong. Jian Wushuang kemudian mengepalkan tangan kirinya dan langsung meninju ke depan. Wah, tinju ini menghantam perut Ling Xueyu dengan keras. Kekuatannya begitu mengerikan hingga langsung menghancurkan dantiannya menjadi bubuk. Engah, banyak darah tumpah dari mulut Ling Xueyu dan wajahnya langsung pucat. "Ya ampun, dantianku," Ling Xueyu meraung pelan sambil menahan sakit yang amat sangat, sementara darah segar terus mengucur dari mulutnya. Namun, tangan Jian Wushuang terulur ke arah Ling Xueyu lagi. Karena lengannya dipotong dan dantiannya dihancurkan oleh Jian Wushuang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau bahkan melawan, sehingga Jian Wushuang mencekiknya. Kemudian Jian Wushuang mengayunkan lengannya dan Ling Xueyu, bagaikan seekor anjing mati, dengan kuat terlempar ke ruang terbuka dekat Yang Zaixuan. Tubuh Ling Xueyu jatuh ke tanah di depan Yang Zaixuan yang menyebabkan bumi berguncang akibat benturan. "Kakak kedua, terserah padamu, apakah orang ini harus dipotong-potong atau dipotong-potong?" Suara dingin Jian Wushuang terdengar. Pada saat ini, seluruh medan perang sunyi. Melihat Ling Xueyu yang terlempar ke tanah seperti anjing mati tanpa kekuatan tempur apapun, Yang Zaixuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pada Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak lagi memperhatikan Ling Xueyu, dan matanya beralih ke 14 jenius lainnya dari Kekaisaran Kosmos. Ke-14 orang jenius ini termasuk Guyan dan Zhang Kong, 2 dari 10 pakar puncak teratas dalam klasemen. Tetapi saat ini, ke-14 orang jenius ini memandang Jian Wushuang seolah-olah mereka sedang menatap iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di mata mereka, Ling Xueyu berada di level monster. Namun, dia dengan mudah dihancurkan oleh orang di hadapan mereka ini dalam waktu singkat. Seberapa kuatkah kekuatannya? Kekaisaran Kosmos adalah salah satu dari 2 kekaisaran besar di antara 12 dinasti Barat Laut.
Jian Wushuang menatap ke-14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos dengan dingin. Aku ingin tahu seperti apa jadinya jika para jenius Kekaisaran Kosmos yang berpartisipasi dalam perburuan paling timur ini semuanya mati di lembah langit. Jian Wushuang tersenyum dingin dan mulai mengayunkan pedang pembunuh 3 kali di tangannya. Bentuk idealis, jurus pertama teknik pedang tanpa pamrih. Walaupun itu adalah bentuk idealis yang sama, setelah Jian Wushuang menggabungkan keempat esensi pedang dengan gerakan ini, kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Cahaya pedang yang dingin dan terang langsung menyapu sesaat. Kemanapun cahaya pedang ini bergerak, di sana ada keheningan. Rasanya waktu di alam semesta berhenti pada saat ini. Saat ke-14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos ini melihat cahaya pedang, wajah mereka berubah drastis, dan mereka mencoba melarikan diri dari sapuan gerakan pedang ini, tetapi tak lama kemudian mereka menemukan. Kecepatan mereka terlalu lambat, dibandingkan dengan gerakan pedang yang dingin dan bersinar, mereka jauh lebih lambat. Mereka langsung tertusuk oleh cahaya pedang sebelum mereka sempat mengangkat senjata untuk melawan. Hei, suara pedang yang menusuk tubuh terdengar satu persatu, dan semuanya berjumlah 14. Ke-14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos masih berdiri di sana, tetapi mereka kebingungan, mata mereka penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Lalu, peng, 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 14 tubuh secara bersamaan jatuh ke tanah tanpa daya. 14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos, yang dapat dianggap sebagai talenta teratas oleh publik, telah terbunuh hanya dengan satu gerakan pedang. Diam. Keheningan itu serupa dengan kematian di bumi dan surga. Bahkan rekan satu tim Jian Wushuang termasuk Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying yang masih sadar sangat terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Adapun Yang Zaixuan, ekspresinya masih sangat acuh tak acuh. Setelah Jian Wushuang membunuh semua 14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos, dia tidak menghentikan tindakannya, dan tatapan matanya yang dingin tertuju pada hutan yang tidak jauh darinya. Setelah memperhatikan kami sekian lama, sekarang saatnya kalian menunjukkan diri kalian. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Jian Wushuang mengangkat lengannya dan mengayunkan pedangnya ke arah hutan. Dengan kilatan cahaya pedang, puluhan pohon besar langsung jatuh ke tanah, lalu satu persatu sosok muncul. Dengan seorang pemuda berjubah merah sebagai kepala mereka, napas mereka tidak biasa. Akan tetapi, tak peduli apakah pemuda berjubah merah atau yang lainnya, mereka semua menatap Jian Wushuang dengan penuh ketakutan. Kekaisaran Pembunuh Abadi. Melihat sosok-sosok ini, Jian Wushuang tersenyum dingin. Para jenius Kekaisaran Kosmos semuanya telah mati, dan aku tidak keberatan menghapus Kekaisaran Pembunuh Dewa-mu dari pertempuran untuk mendapatkan poin ini. Jian Wushuang berkata dengan suara dingin. Mendengar hal ini, sekelompok jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa, yang bersembunyi dalam kegelapan, menjadi sangat ketakutan. Perkataannya menimbulkan rasa takut dan kaget dalam hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka kalau mereka akan takut sedemikian rupa terhadap seorang jenius dari sebuah kerajaan kecil. Namun, mereka punya alasan untuk takut. Lagi pula, setelah tiba di sini lebih awal dan kemudian bersembunyi dalam kegelapan, mereka telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat Jian Wushuang memotong kedua lengan Ling Xueyu dengan satu pukulan. Mereka juga menyaksikan Jian Wushuang melancarkan pukulan yang menewaskan 14 jenius teratas Kekaisaran Kosmos, tanpa memberi lawannya kesempatan untuk melawan. Para jenius dari Kekaisaran Kosmos sama kuatnya dengan para jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa. Karena ia dapat membunuh yang pertama hanya dengan satu gerakan, Jian Wushuang pasti dapat membunuh yang kedua. Mereka sekarang menyesal melewati tempat ini. Anda, pemuda berjubah merah, yang memimpin para jenius lainnya dari Kekaisaran Pembunuh Dewa, tiba-tiba berbicara. Pemuda itu membawa pedang berwarna merah darah di punggungnya, dengan niat membunuh samar di antara kedua alisnya dan aura menderu di sekujur tubuhnya. Pemuda itu bernama Meng Wutian. Dia dan Ling Xueyu dikenal sebagai dua jenius luar biasa di perburuan paling timur. Karena menduduki peringkat pertama di klasemen, dia lebih kuat dari Ling Xueyu. Kita hanya lewat sini. Tidak ada konflik antara Kekaisaran Pembunuh Dewa dan timmu, jadi kau tidak perlu membunuh kami semua, kan? Meng Wutian menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya, menatap Jian Wushuang. Dia tidak memasukkan apapun ke matanya. Dia menjadi nomor 1 di klasemen Easternmost Hunting.
Tidak ada satupun orang jenius yang dapat menandinginya di 12 dinasti Barat Laut. Pada saat ini, Jian Wushuang yang berdiri di depannya bahkan tidak bergerak, namun tatapannya yang dingin membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan itu bahkan lebih besar daripada apa yang pernah dirasakan Meng Wutian ketika menghadapi seorang ahli di puncak alam Yin Void. Jian Wushuang menyipitkan mata ke arah Meng Wutian, tetapi segera mengangguk. Kau benar, aku tidak perlu membunuh kalian semua, jadi kalian semua berikan aku gelang kalian, dan aku akan membiarkan kalian pergi. Berikan gelang kami. Ekspresi para jenius kekaisaran pembunuh dewa tiba-tiba berubah. Gelang melambangkan poin. Tujuan pertempuran di Sky Valley ini adalah untuk mendapatkan poin. Sekarang mereka semua akan memberikan poinnya kepada Jian Wushuang. Para jenius dari kekaisaran pembunuh dewa agak enggan, tetapi mereka menyerah dengan senyum kaku ketika memikirkan bagaimana Jian Wushuang telah membunuh 14 jenius dari kekaisaran kosmos dengan satu pukulan. Jian tak tertandingi. Meng Wutian tampak serius. Dia pernah melihat klasemen sebelumnya, jadi dia kenal Jian Wushuang. Aku akui kau sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat dariku, kata Meng Wutian dengan suara rendah. Tapi, bukan gayaku untuk memberikan poinku tanpa perlawanan. Pokoknya, aku akan yakin asal kau bertarung denganku dan mengalahkanku. Meng Wutian kemudian mengabaikan ekspresi terkejut para penonton dari kekaisaran pembunuh dewa. Dia menghunus pedang merah darahnya dan aura kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Ayo bertarung. Dengan teriakan keras, Meng Wutian langsung mengangkat pedangnya yang telah dicampur dengan Raging Fire, Gale, dan Destruction Essence Realm. Alam terakhir tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Kekuatan spiritual Meng Wutian mencapai puncaknya pada saat ini. Dia melancarkan serangan dengan pedangnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, udara di depannya terbelah menjadi dua. Langit dan bumi berguncang dan semuanya bergetar. Kilatan besar bayangan pedang langsung menyapu. Pukulan itu seakan menghancurkan langit dan bumi. Para penonton dari kekaisaran pembunuh dewa tampak ketakutan saat melihat bayangan pedang. Sementara itu, mereka merasa beruntung karena bukan mereka yang menjadi sasaran. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati di bawah sorotan cahaya pedang itu. Namun, berhadapan dengan cahaya pedang yang menakutkan dan menyilaukan, Jian Wushuang tetap tenang. Sambil perlahan mengangkat kepalanya dan menatap seberkas cahaya yang datang ke arahnya, Jian Wushuang dengan santai menyerang dengan pedangnya. Pukulan biasa itu tidak memperlihatkan teknik pedang apapun, tetapi ada seberkas cahaya pedang yang keluar. Serangkaian cahaya pedang itu adalah gabungan sempurna dari 4 jenis saripati pedang, tanah, api yang mengamuk, tetesan air, dan angin. Astaga! Tiba-tiba terdengar suara samar, di antara cahaya pedang yang cemerlang itu muncul retakan. Itu adalah bayangan pedang yang dingin. Garis bayangan pedang sepenuhnya menembus cahaya bilah pedang segera setelah keduanya bertabrakan. Kemudian bayangan pedang itu terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, bayangan itu tiba di Meng Wutian. Bayangan pedang dingin itu tergantung setengah sentimeter dari Meng Wutian. Jian Wushuang mengangkat pedang panjang itu dan menekan bayangan pedang itu ke arah Meng Wutian. Begitu dia menggunakan lebih banyak kekuatan, ujung pedang itu dapat dengan mudah menembus tenggorokan Meng Wutian. Menggerutu, Meng Wutian menelan ludahnya dengan tatapan kosong. Para jenius lainnya dari kekaisaran pembunuh dewa menghirup udara dingin sejenak. Dengan satu gerakan, Jian Wushuang telah memotong kedua lengan Ling Sueyu dan membunuh 14 orang jenius dari kekaisaran kosmos. Sekarang, itu juga merupakan satu jurus lagi, jurus biasa yang Meng Wutian telah gunakan jurus unik terkuatnya untuk melawannya, dengan kekuatan penuh. Pukulan itu jelas tidak menunjukkan keahlian pedang. Akan tetapi, ia tetap kalah kelas dan dikalahkan oleh Jian Wushuang dengan jurus itu. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Kamu kalah. Jian Wushuang dengan dingin menatap Meng Wutian. Dia tidak ingin membunuh Meng Wutian secara langsung karena menurutnya Meng Wutian memiliki karakter yang baik. Meng Wutian tampak agak sombong, tetapi dia menyembunyikan kesombongannya dan tidak sesombong Ling Sueyu. Aku kalah, kata Meng Wutian sambil tersenyum sedih. Kemudian dia memberikan cincin interspatial kepada Jian Wushuang. Semua gelang yang kumiliki ada di cincin interspatial ini, ucap Meng Wutian. Setelah menerimanya, Jian Wushuang melirik para jenius lainnya dari kekaisaran pembunuh dewa. Mereka semua ketakutan dan mengeluarkan semua gelang mereka tanpa ragu-ragu. Ini semua gelang kami. Ini dia.
Para jenius ini masih cukup ketakutan. Jian Wushuang mengangguk dan berkata, tinggalkan semua gelangmu dan kemudian kau bisa pergi. Semua jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa, termasuk Meng Wutian, terpaksa pergi tanpa daya meskipun mereka enggan. Di Void Over Sky Valley, para raja dari 12 dinasti serta para ahli sekte lama mengawasi apa yang terjadi di bawah. Ketika mereka melihat para jenius Kekaisaran Kosmos terlibat dalam pertarungan sengit dengan tim dinasti Tianzong, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dinasti Tianzong sudah berakhir, mereka semua mengira itu akan terjadi. Namun sesaat kemudian, semua orang di atas Void menjadi senyap seperti kuburan. Ini, sulit bagi mereka untuk mempercayai apa yang telah mereka lihat. Baru saja, mereka melihat Jian Wushuang tiba-tiba memancarkan kekuatan besar, memotong kedua lengan Ling Xueyu, dan segera melancarkan serangan lain dengan serangan cemerlang. 14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos terbunuh oleh serangan itu. Terkejut, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Mengapa Jian Wushuang begitu kuat? Ya Tuhan, dia membunuh 14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos hanya dengan satu serangan. Para raja dari 12 dinasti tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata mereka. Arts by Pub Future, Raja Kekaisaran Kosmos, seorang tetua yang sudah berpengalaman, baru saja memperlihatkan wajah tersenyum, tetapi sekarang wajahnya memerah karena marah. Wah, orang tua itu berdiri sambil menepuk-nepuk kursi hingga menjadi debu. Dia tampak sangat marah ketika niat membunuh menggelora di sekujur tubuhnya. Raja lainnya sedikit terkejut, tetapi mereka dapat memahaminya. Kekaisaran Kosmos adalah salah satu dari dua kekaisaran besar, tetapi sekarang semua jenius dari kekaisaran itu telah dibunuh oleh orang yang sama dalam pertempuran perebutan poin ini. Mustahil bagi raja mereka untuk tidak marah. Para ahli sekte lama berkumpul dengan tatapan yang rumit. Terutama Mo Lingtian. Mo Linglong sangat mengagumi Ling Xueyu dan menilai dia memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte pedang liar miliknya. Adapun Jian Wushuang, Mo Ling tidak memperhatikannya. Namun, Mo Lingling tertegun pada saat ini. Itu tidak mungkin. Bahkan Mo Linglan pun hampir tidak percaya bahwa apa yang terjadi di bawah itu nyata. Anak itu sudah melampaui dirinya sendiri, tetapi bahkan jika dia berhasil, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya hingga sejauh itu? Tak terbayangkan, Mo Ling tidak bisa mengerti. Adapun kekuatannya sebelumnya, Jian Wushuang hanya mampu mencapai 10 besar di klasemen, tetapi sekarang kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan di mana ia dapat membunuh 14 jenius Kekaisaran Kosmos hanya dengan satu serangan. Anak ini, bagaimana dia bisa mencapainya? Mo Lingling meraung dalam benaknya. Dia tidak menyadari kekuatan Jian Wushuang yang sebenarnya. Jian Wushuang telah meningkatkan kekuatannya dari puncak alam inti dingin mendalam ke alam inti emas luar biasa. Kelihatannya seperti terobosan biasa, tapi Jian Wushuang telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi, metode kultivasi yang menentang surga. Itu adalah inti emas tertinggi yang dimilikinya. Dia telah berada di puncak alam inti dingin yang mendalam. Akibatnya, letusan kekuatannya hanya dapat dianggap mendekati setengah langkah yin yang, meskipun yang memicu ledakan itu adalah inti emas tertinggi. Akan tetapi sekarang, dia telah mencapai alam inti emas luar biasa, sehingga kekuatannya dapat melampaui alam inti emas dan mencapai alam kekosongan yin awal dengan bantuan inti emas tertinggi. Dia bisa mengalahkan jenius manapun dari 12 dinasti dengan kekuatannya. Yang lebih penting, dia membuat terobosan besar dalam pencerahan esensi pedangnya. 4 jenis esensi pedang digabungkan. Semakin erat keempat jenis saripati pedang itu dipadukan, semakin besar pula peningkatan kekuatannya. Ketika dia menggabungkan 2 jenis saripati pedang, Jian Wushuang meningkatkan seluruh kekuatannya ke tingkat normal. Setelah dia menggabungkan 3 jenis saripati pedang, kekuatan totalnya setidaknya 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang setelah menggabungkan 4 jenis saripati pedang, Jian Wushuang cukup jelas bahwa kekuatan totalnya setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi, kombinasi keduanya tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan pedangnya tetapi juga memberinya semacam kekuatan baru. Dengan semuanya bersatu, Jian Wushuang menjadi sangat kuat setelah terobosan. Selanjutnya, dia dapat memotong kedua lengan Ling Xueyu dan dapat membunuh 14 orang jenius Kekaisaran Kosmos dengan satu serangan. Saya pikir Meng Wutian dan Ling Xueyu adalah jenius yang luar biasa dan tidak menyangka bahwa Jian Wushuang jauh lebih kuat dari mereka berdua. Mereka tidak berada pada level yang sama.
Seorang jenius yang tak tertandingi. Para ahli sekte lama menatap Jian Wushuang dengan tatapan penuh semangat. Mereka berbeda dengan Mo Linglan, yang datang ke sini atas perintah master sektenya dan berpura-pura akan memilih beberapa murid untuk sekte pedang liar. Para ahli dari sekte lama lainnya datang untuk para jenius ini. Jika mereka puas dengan seseorang, mereka akan menawarkan orang itu kesempatan untuk bergabung dengan sekte lama mereka. Sekarang mereka tahu bahwa Jian Wushuang adalah jenius paling menonjol di perburuan paling timur ini, karena ia telah membuktikan dirinya melalui kekuatan dan bakatnya. Dia adalah monster yang jauh lebih menakutkan daripada Meng Wutian atau Ling Xueyu. Para ahli sekte lama tentu saja menginginkannya. Tuan Lingtian, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda tidak tertarik pada Jian Wushuang dan bahwa kita dapat menerimanya sebagai murid jika kita menginginkannya. Seorang ahli dari sekte lama berkata sambil melihat ke arah Mo Lingtian. Haha, Tuan Lingtian berasal dari sekte pedang liar, salah satu dari 8 sekte teratas di Nanyang. Dia sangat menuntut, bagaimana dia bisa puas dengan anak seperti itu. Benar, Tuan Lingtian mungkin tidak puas dengannya, tapi kami tidak keberatan menerima Jian Wushuang sebagai murid kami. Tuan Lingtian, Anda akan menepati janji Anda, kan? Para ahli sekte lama lainnya memperhatikan mereka dengan penuh minat. Mereka semua sangat ingin Jian Wushuang menjadi murid mereka, karena itu pesaing terbesar mereka adalah sekte pedang liar. Sekte pedang belantara adalah satu dari 8 sekte teratas, jadi ia lebih kuat daripada sekte lainnya. Terlebih lagi, sekte pedang belantara terkenal dengan prinsip pedang, dan Jian Wushuang juga merupakan prajurit prinsip pedang. Oleh karena itu, kondisi yang dapat ditawarkan oleh sekte pedang belantara jauh lebih baik dibandingkan dengan sekte lama lainnya. Jika mereka memberi Jian Wushuang pilihan, dia mungkin akan memilih sekte pedang liar tanpa ragu-ragu. Para ahli dari sekte lama lainnya mengingatkan Mo Linglong tentang perkataannya karena mereka ingin dia menyerah pada Jian Wushuang. Mo Lingtian mengerti maksud mereka dan langsung mendengus. Aku akan menepati janjiku. Jian Wushuang mungkin sedikit berbakat, tetapi sekte pedang liar kita penuh dengan para jenius yang lebih hebat darinya. Tidak apa-apa tanpa dia, karena kamu menginginkannya, aku akan berhenti. Itu bukan masalah besar. Mo Ling tampak tidak peduli, tetapi dia agak kesal karenanya. Bagaimanapun, Jian Wushuang telah menunjukkan bakatnya. Dia benar-benar jenius. Para ahli dari sekte lama lainnya tersenyum setelah mendengar kata-kata Mo Linglan. Mereka sekarang perlu mempertimbangkan berapa harga yang akan mereka bayar untuk menarik Jian Wushuang. Kecuali sekte pedang liar yang tidak mau turun tangan, sekte lama lainnya pasti tidak mau menyerah. Tidak diragukan lagi, siapapun yang menawarkan kondisi terbaik bisa mendapatkan Jian Wushuang. Para ahli sekte lama lainnya mulai merenung. Peristiwa lain terjadi di Sky Valley. Jian Wushuang bertemu dengan para jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa setelah membunuh para jenius dari Kekaisaran Kosmos. Hal itu membuat Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa menjadi sedikit cemas. Dia akhirnya menghela napas lega ketika melihat Jian Wushuang tidak membunuh Ling Xueyu. Lalu seluruh wajah monark berubah agak kaku karena apa yang terjadi selanjutnya. Semua jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa menyerahkan gelang-gelang mereka dan pergi. Mulai sekarang, tim dari dinasti Tianzong memiliki gelang semua jenius dari 2 kerajaan besar. Sekarang menarik, tim kecil dinasti Tianzong memiliki semua gelang dari 2 kerajaan besar. Gelang mewakili poin, jadi tim itu memiliki sebagian besar poin untuk saat ini. Jika tidak ada kecelakaan, mereka dari dinasti Tianzong akan naik dari nomor 1 ke nomor 6 di klasemen baru setelah pertempuran ini berakhir. Sebuah kerajaan kecil akan menempati posisi 6 teratas di klasemen ini. Semua monark kewalahan. Dinasti Tianzong benar-benar sebuah kerajaan kecil. Kali ini tim kecil dinasti Tianzong tampil sangat baik. Sedangkan untuk perburuan paling timur sebelumnya, 10 teratas biasanya berasal dari 2 kerajaan besar dalam peringkat yang direvisi setelah pertempuran perebutan titik. Bahkan beberapa kerajaan menengah yang kuat, seperti dinasti Zi, sulit mencapai 10 besar klasemen, apalagi kerajaan-kerajaan kecil. Namun kali ini semua yang berada di 6 teratas akan berasal dari dinasti Tianzong. Apa artinya? Sebuah keajaiban. Sebagai sebuah kerajaan kecil, dinasti Tianzong benar-benar telah menciptakan keajaiban di perburuan paling timur ini. Itu adalah keajaiban yang belum pernah dicapai oleh kerajaan kecil lainnya. DC, Raja dinasti Tianzong, sesaat memperlihatkan senyum cemerlang di wajahnya.
Bagus, bagus sekali. Anak baik, aku bangga padamu. Sebagai seorang raja, Disi tertawa terbahak-bahak seperti orang bodoh. Tawanya menarik perhatian para raja lainnya. Mereka memandang Disi dengan iri. Apa itu? Tiba-tiba seorang monark berseru. Mendengar ini, para raja lainnya menunduk dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Apa yang telah terjadi? Siapa mereka? Semua raja dari 12 dinasti menjadi murka. Disi merasa terkejut ketika melihat beberapa sosok hitam bergegas menuju tempat Jian Wushuang berdiri dengan kecepatan luar biasa di lembah langit. Jubah hitam, topeng ungu, menara bulu darah, ledakan. Disi segera berdiri ketika aura mengerikan menyembur keluar darinya. Sebagai orang pertama dari dinasti Tianzong yang masuk dalam daftar naga surgawi, Disi sendiri sangat kuat. Bajingan, beraninya kau mengacaukan perburuan paling timur. Bagaimana mereka bisa masuk? Para ahli yang menjaga lembah langit tidak menghalangi mereka. Ekspresi setiap monark berubah dingin. Tidak disangka sekelompok ahli langsung menyusup ke Sky Valley saat pertempuran perebutan poin belum berakhir. Boom! Dengan aura mengerikan yang membubung, para ahli dari 12 dinasti siap membunuh para penyusup berpakaian hitam itu. Namun, pada saat ini, suara mendesing. Sosok itu muncul seperti hantu dan langsung berdiri di hadapan mereka. Para pakar berdiri tegak dan mengamati sosok itu. Pria itu mengenakan jubah abu-abu. Kedua belas dinasti, dan para ahli dari sekte lama, senang bertemu kalian semua. Saya Grey Robe dari Menara Bloodfeather, kata pria itu dengan ramah. Menara bulu darah, semua raja dari 12 dinasti sedikit mengernyit. Beberapa di antara mereka telah mendengar tentang Menara Bulu Darah, tetapi sebagian besar tidak mengetahui apapun tentangnya. Menara Bulu Darah hanyalah kekuatan kecil di dinasti Tianzong. Tidak pantas disebut dalam 12 dinasti Barat Laut. Oleh karena itu, para ahli sekte lama belum pernah mendengarnya. Kau memerintahkan mereka untuk menyusup ke lembah langit. Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa, seorang pemuda yang sembrono, menatap Grey Robe seolah-olah dia sedang mengawasi seekor semut kecil. Ya, Grey Robe mengangguk. Grey Robe, Menara Bulu Darahmu pasti punya nyali. Demi membunuh Jian Wushuang, kau berani mengacaukan perburuan paling timur. Disi berbicara dengan tatapan dingin. Menara Bulu Darah kita selalu punya nyali. Grey Robe tersenyum lalu melihat sekeliling. Semuanya, harap tunggu di sini sampai kami menyelesaikan tugas. Setelah itu, perburuan paling timur dapat dilanjutkan. Hehe, sebaiknya kau jelaskan dulu dengan siapa kau bicara sebelum kau bicara. Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa perlahan berdiri, dengan niat membunuhnya tertuju pada Grey Robe. Grey Robe langsung merasa menggigil. Kau pastilah Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa. Kau benar-benar kuat. Grey Robe melirik Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa dengan ketakutan, lalu tersenyum lagi. Menara Bulu Darah kita memang berani, tapi kita tidak gegabah. Tanpa alasan khusus, bagaimana mungkin kita berani membunuh orang di perburuan paling timur? Lalu Grey Robe membalikkan tangannya dan mengambil sebuah token berwarna emas muda. Karakter, Holy, pada token tersebut menarik perhatian mereka. Begitu melihat tanda itu, para raja dari 12 dinasti dan para ahli sekte lama sangat terkejut. Jelas saja mereka mengenali token itu dan tahu apa yang diwakilinya. Sekarang, kau pasti mengerti mengapa aku berani mengatakan ini, kata Grey Robe sambil tersenyum tipis. Kemudian dia menyimpannya dan menatap Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa. Dengan tatapan mata dingin, Raja Kekaisaran Pembunuh Abadi perlahan-lahan menenangkan hasrat membunuhnya yang membara. Setelah menatap Grey Robe dengan penuh arti, dia akhirnya duduk lagi. Para raja lainnya saling berpandangan dan kemudian duduk satu demi satu. Para ahli dari sekte lama lebih memahami token tersebut daripada para raja dari 12 dinasti. Mereka tahu bahwa token tersebut melambangkan semacam kekuatan yang sangat mengerikan. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanda menyerah. Belum lama ini, para ahli sekte lama ini sangat tertarik pada jenius luar biasa, Jian Wushuang. Bahkan para ahli dari beberapa sekte lama telah mempertimbangkan apa yang dapat mereka tawarkan untuk menariknya. Tetapi sekarang, setelah melihat Grey Robe dan terutama tokennya, mereka semua menyerah. Mereka tahu apa yang tersirat dalam tanda itu, orang-orang yang dimangsa oleh kekuatan mengerikan ini jarang bisa melarikan diri dari seluruh benua Nanyang. Orang itu bisa bangga karenanya. Dia seharusnya memiliki kualifikasi untuk dimangsa oleh kekuatan horor. Mo Lingtian mencibir saat ini.
Para pakar dari 12 dinasti dan sekte lama lainnya pun merasa kasihan terhadap Jian Wushuang dan kemalangannya saat ini, tetapi hanya Mo Ling yang bersenang-senang di atas kemalangannya. Orang-orang di dekatnya menggelengkan kepala tanda pasrah. Pada saat ini, mereka semua dengan simpatik menatap Jian Wushuang yang berdiri di pusat perhatian. Grey Robe melihat semua ekspresi para ahli, seperti yang diharapkan. Dia mencibir, lalu menatap DC. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Jika kau ingin dinasti Tianzong menjadi sejarah, kau bisa menyelamatkan orang itu. Mendengar itu, DC menjadi temperamental. Di matanya, ada sedikit kegilaan dan juga sedikit rasionalitas, tetapi rasionalitas akhirnya menang. DC mengepalkan tangannya erat-erat, mendesah, lalu ia menjatuhkan diri ke kursi dan menutup matanya tanpa berkata apa-apa. Baguslah kau tahu tempatmu. Grey Robe mencibir DC lalu berjalan menuju lembah langit. Semua orang menatap lembah langit. Mereka menyadari bahwa para pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah semakin dekat ke arah Jian Wushuang. Di Sky Valley, segalanya telah tenang. Hanya mayat para jenius dari Kekaisaran Kosmos yang tergeletak berantakan. Adapun Ling Xueyu, yang lengannya terputus dan dantiannya hancur, yang Zaixuan tidak menyiksanya lagi tetapi langsung membunuhnya. Meskipun dinasti Tianzong menang telak dalam pertempuran sengit ini, mereka juga menderita kerugian besar. Kecuali Jian Wushuang, Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying yang terluka parah. Wajah mereka kini pucat pasi. Su Rou terluka lebih parah. Bahkan jika dia meminum beberapa ramuan penyembuh tingkat tinggi, dia hanya akan mampu memulihkan kesadarannya saja. Yang mereka terima hanyalah luka fisik. Meski parah, mereka bisa pulih. Sementara Yang Zaixuan, kakak kedua, Jian Wushuang berdiri di depan Yang Zaixuan, menatap lengannya yang patah dengan tatapan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah di matanya. Jika aku bisa menyelesaikan terobosan lebih awal, Jian Wushuang berpikir dalam hati. Hanya lengan kirinya yang terpotong. Aku akan baik-baik saja. Yang Zaixuan menatap Jian Wushuang dan menghiburnya. Namun, Jian Wushuang terdiam. Lengan yang patah masih bisa disembuhkan, suara Mu Yingying terdengar. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera melihat ke arah Mu Yingying. Mu Yingying berkata, kau tahu aku berasal dari klanmu, yang sangat ahli dalam alkimia. Dulu, aku pernah mendengar dari salah satu tetua klan bahwa ada sejenis ramuan organeogenesis, yang bernama ramuan pembentuk tubuh api ungu. Ramuan pembentuk tubuh api ungu. Jian Wushuang terkejut. Dia tidak tahu banyak tentang ramuan, jadi dia belum pernah mendengar tentang ramuan pembentuk tubuh api ungu. Obat mujarab semacam ini dapat meregenerasi anggota tubuh yang patah, sehingga juga dapat memulihkan lengan Yang Zaixuan yang patah. Namun, tingkat obat pembentuk tubuh api ungu cukup tinggi. Bahkan orang-orang di klanmu hanya mendengarnya tetapi tidak ada yang dapat memurnikannya, kata Mu Yingying. Ramuan pembentuk tubuh api ungu, aku juga pernah mendengarnya. Sebuah suara lembut terdengar, itu dari Su Rou yang masih terbaring lemah di tanah. Selama ramuan itu diperoleh, maka lengan Lao Er akan pulih. Sayangnya, sangat sulit untuk memurnikan ramuan semacam ini. Hanya sedikit orang yang dapat memurnikannya di seluruh benua Nanyang, jadi sulit untuk mendapatkannya. Sulit untuk mendapatkannya, tetapi itu jika memang ada, kata Jian Wushuang. Yang Zaixuan juga memaksakan senyum. Baiklah. Mari kita lanjutkan saja. Semua jenius Kekaisaran Kosmos telah terbunuh, dan gelang-gelang dari para jenius Kekaisaran Pembunuh Dewa telah kuambil. Mari kita berenam membagi gelang-gelang ini secara merata, kata Jian Wushuang tiba-tiba. Mendengar itu, kelima orang yang ada di dekatnya pun tersenyum. Haha, semua gelang dari para jenius dari dua kerajaan besar. Berapa banyak poin yang akan didapat? Ada banyak poin. Jika kita membaginya secara merata, tanpa kecuali, kita akan menempati posisi 6 teratas di klasemen baru setelah poin Great Battle. Kali ini, dinasti Tianzong kita akan terkenal di 12 dinasti Barat Laut. Yang Zaixuan, Su Rou, Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying semuanya terkejut. Kemudian mata kelima orang itu secara bersamaan terfokus pada Jian Wushuang. Mereka semua tahu bahwa berkat Jian Wushuang mereka bisa mencapai langkah ini. Karena kekuatannya yang menggemparkan dunia setelah dia menerobos. Itu secara tepat memverifikasi apa yang dikatakan Jian Wushuang sebelum dia menerobos. Setelah terobosan,
Aku akan memimpinmu untuk menyapu dinasti-dinasti barat laut dan menciptakan legenda baru. Senyum muncul di wajah Jian Wushuang. Sapu bersih dinasti barat laut. Ciptakan legenda baru. Dia berhasil. Namun, pada titik ini, Jian Wushuang tiba-tiba merasa khawatir, dan bulu kuduknya berdiri. Perasaan ini, mata Jian Wushuang sedikit menyipit. Itu bukan pertama kalinya dia mengalami perasaan ini. Menara bulu darah. Jian Wushuang berteriak, dan kemudian niat membunuh segera meletus darinya. Sebuah bayangan dan bilah pedang dingin berwarna merah darah muncul di belakang Jian Wushuang. Bilah berwarna merah darah itu langsung menusuk Jian Wushuang dengan cara yang tidak biasa dan aneh. Ia langsung menusuk Jian Wushuang. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar setelah tubuhnya tertusuk, bahkan tidak terdengar suara pisau yang menusuknya. Bayangan sisa, pembunuh bertopeng ungu yang sedang bertarung merasa ketakutan, dan tak lama kemudian dia melihat Jian Wushuang muncul di sampingnya. Jian Wushuang dipenuhi dengan niat membunuh sehingga dia langsung menikam pembunuh bertopeng ungu itu dengan penuh amarah. Pembunuh bertopeng ungu itu mengangkat bilah pedangnya yang berwarna merah darah untuk menangkis serangan itu. Wah, pembunuh bertopeng ungu itu langsung terpental mundur karena ledakan dahsyat lalu menghantam pohon dengan keras hingga pohon tersebut retak parah. Pada saat pembunuh bertopeng ungu ini berhasil dipukul mundur. Wus, 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 wus. Beberapa sosok hantu muncul di sekitar Jian Wushuang secara berurutan, dengan mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menatapnya. Sambil menoleh ke sekelilingnya, Jian Wushuang melihat seharusnya ada 11 orang termasuk orang yang dipukul mundur sebelumnya, jadi totalnya menjadi 12 pembunuh. Terlebih lagi, semua pembunuh ini mengenakan topeng ungu dengan aura kuat yang terpancar dari mereka. Melirik ke-12 pembunuh bertopeng ungu yang mengelilinginya, wajah Jian Wushuang tampak dingin. Napas ke-12 pembunuh bertopeng ungu itu sangat ganas. Di antara mereka, 8 orang telah mencapai alam kekosongan yin yang luar biasa, dan 4 lainnya telah mencapai puncak alam kekosongan yin. 8 di alam kekosongan yin luar biasa dan 4 di puncak alam kekosongan yin. Menara bulu darah benar-benar menganggapku tinggi. Jian Wushuang tersenyum dingin. Jian Wushuang, aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat lagi dalam waktu sesingkat itu. Pembunuh bertopeng ungu, yang telah dipukul mundur dan menabrak pohon, saat ini berjalan lagi ke arah Jian Wushuang dan menatapnya dengan mata dingin. Kau, harimau hantu. Tatapan mata Jian Wushuang berubah dingin. Dia pernah bertemu Ghost Tiger di Sekte 9 Kaisar dan tahu bahwa dialah yang menghancurkan dantian ayahnya. Saat itu dia berkata bahwa dia harus membunuhnya jika dia melihatnya lagi. Sekaranglah saatnya. Beraninya menara bulu darah mengirim pembunuh ke lembah langit untuk membunuhku. Jian Wushuang sedikit terkejut dan menatap ke atas ke kehampaan atas yang luas. Tidak mengherankan, banyak ahli dari 12 dinasti pasti telah berkumpul di kehampaan atas dan mengawasi lembah langit. Oleh karena itu, mereka harus menghentikan para pembunuh yang menyusup dari menara bulu darah. Namun, mereka dengan mudah mendekatinya dan telah melalui serangkaian pembantaian, namun 12 dinasti tidak bereaksi sama sekali. Hal itu membuat Jian Wushuang merasa tercengang. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu Anda? Ghost Tiger merasakan apa yang dipikirkan Jian Wushuang dan tersenyum dingin. Jangan berpikir lagi, kami sudah siap untuk membunuhmu selama perburuan paling timur. Kali ini, kau harus mati dan tidak ada yang bisa menolongmu. Membunuhku, kau, Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Haha, bukankah itu cukup? Ghost Tiger tertawa, lalu dia mengedipkan mata pada pembunuh bertopeng ungu di sampingnya. Tindakan, Ghost Tiger memimpin dan 11 pembunuh bertopeng ungu yang muncul kembali juga menyerbu ke depan dan menyerbu ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang tampak kaku. Setelah melirik Yang Zaixuan dan 4 orang lainnya, dia mengeluarkan pedang pembunuh 3 kalinya dan berkata, jaga diri kalian. Setelah mengatakan itu, Jian Wushuang langsung menemui para pembunuh secara langsung. Kakak ketiga, Yang Zaixuan, Su Rou, dan Bai Li Chen memandang Jian Wushuang dengan khawatir, tetapi mereka tidak berdaya untuk berbuat apapun. Bagaimanapun, mereka baru saja melalui pertarungan sengit dan terluka parah. Kekuatan tempur mereka sudah terbatas sekarang dan mereka tidak banyak membantu dia. Pergilah ke neraka. Ghost Tiger dan pembunuh bertopeng ungu di puncak alam Yin Void di sampingnya memimpin,
bergegas menuju Jian Wushuang. Dua cahaya hitam yang menyilaukan meledak secara bersamaan, satu langsung menuju tenggorokan Jian Wushuang dan satu lagi menuju jantungnya. Minggir dari jalanku. Jian Wushuang mengeluarkan suara gemuruh dan pedang pembunuh tiga miliknya tiba-tiba meledak. Dengan 4 esensi pedang yang digabungkan, dia dengan tepat memainkan bentuk idealis dari teknik pedang tanpa pamrih. Cahaya dingin yang mengalir menyapu dengan dahsyat dan, dalam putaran tangan, cahaya yang mengalir itu bertabrakan dengan kedua cahaya hitam itu. Begitu kekuatannya yang mengerikan meledak, kedua lampu hitam itu meredup. Bahkan Ghost Tiger dan pembunuh bertopeng ungu dari Yin Void Champion langsung dilawan. Satu gerakan sekaligus memaksa mundur dua orang di puncak alam Yin Void. Serangan 10 pembunuh bertopeng ungu kiri jatuh pada saat yang bersamaan. Wajah Jian Wushuang berubah sedikit, tetapi sesaat kemudian, sosoknya berubah menjadi hantu dan dia mengayunkan pedang pembunuh tiga secepat hantu. Klang, 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 klang. Terdengar 10 kali benturan. Tubuh Jian Wushuang bergetar hebat, dan tanah di bawah kakinya retak. Dia mundur beberapa langkah dan setiap langkah jatuh ke tanah dengan keras dan keras. Berhenti, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap para pembunuh bertopeng ungu sambil menyeringai. Kalian terlalu lambat. Para pembunuh bertopeng ungu itu menyipitkan mata mereka. Orang ini kuat dalam menyerang dan berhasil memukul mundur dua orang di puncak alam kekosongan Yin dengan satu gerakan. Tanpa diduga, dia juga kuat dalam bertahan karena berhasil menangkis serangan kita. Dia mungkin bisa menahan serangan pertama, tapi mungkin tidak bisa menahan serangan kedua. Ayo, bunuh dia. Para pembunuh bertopeng ungu itu tanpa ragu mengambil tindakan lagi. Namun, Jian Wushuang tersenyum dingin dan mengacungkan pedang pembunuh tiga miliknya dengan bebas. Ledakan, 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 kecelakaan lari meningkat lagi. Kedua belas pembunuh bertopeng ungu telah mencoba yang terbaik dan masing-masing memainkan kartu truf mereka. Namun, bagaimana dengan Jian Wushuang? Kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat pesat setelah ia menggabungkan 4 esensi pedang dan kultivasi kekuatan spiritualnya telah mencapai alam inti emas luar biasa. Sekarang, kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada ahli biasa di puncak alam kekosongan Yin. Yang lebih penting lagi, dia telah memahami 4 esensi pedang, yaitu bumi, api yang mengamuk, tetesan air, dan angin. Itu membuat Jian Wushuang menjadi terampil dalam setiap aspek. Tidak masalah dalam menyerang, bertahan, atau pertempuran yang menguras tenaga. Dia pandai dalam semua hal itu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kelemahan. Kedua belas pembunuh bertopeng ungu itu mengelilinginya, tetapi ia bergerak bebas di antara mereka seperti seekor ikan. Dengan keterampilan pedangnya yang hebat, ia bertahan dari semua serangan mereka dengan mudah. Bahkan dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Melihat apa yang terjadi di bawah kekosongan, para ahli dari 12 dinasti dan sekte lama terkejut dan ekspresi mereka lucu. 8 orang di alam kekosongan Yin luar biasa dan 4 orang di puncak alam kekosongan Yin, tim sekuat itu bersama-sama menyerangnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Orang itu benar-benar berada di alam inti emas primordial. Bagaimana mungkin seseorang di alam inti emas primordial bisa begitu kuat? Mereka semua bingung. Kesenjangan antara alam inti emas primordial dan alam kekosongan Yin yang sangat besar. Beberapa jenius super mungkin dapat dengan mudah membunuh prajurit biasa di alam kekosongan Yin awal atau alam kekosongan Yin mendalam, yang bisa dianggap normal. Tidak ada salahnya untuk melompati pangkat dan menantang seseorang jika seseorang tersebut adalah seorang jenius super dengan pemahaman tinggi terhadap esensi pedang. Tetapi melewatkan hal sebanyak ini adalah hal yang sangat tidak biasa. Jika seorang jenius di alam kekosongan Yin awal membunuh seseorang di alam kekosongan Yin awal atau mendalam, mereka dapat memahaminya. Jika dia bisa membunuh satu orang di alam kekosongan Yin luar biasa, maka itu akan sangat menakjubkan. Seorang jenius seperti itu jarang ada di benua Nanyang, apalagi di 12 dinasti Barat Laut. Akan tetapi sekarang, Jian Wushuang, yang berada di alam inti emas primordial, mampu bertarung melawan 8 orang di alam kekosongan Yin luar biasa dan 4 orang di puncak alam kekosongan Yin secara bersamaan dan bahkan terus bertarung hingga sekarang. Apa artinya itu? Itu tidak mungkin, seorang pakar dari salah satu sekte lama tidak dapat menahan diri untuk berkata. Pada saat yang sama, ketika para ahli membicarakan hal itu, wajah Grey Robe tampak murung.
Apa yang kalian lakukan, dasar idiot? Grey Robe mengumpat dan mendengus. Suara mendengusnya bergema di seluruh lembah langit. Cepat, bunuh dia! Teriakan Grey Robe keras dan bergema di seluruh Sky Valley. Kedua belas pembunuh bertopeng ungu yang bertarung dengan Jian Wushuang mendengarnya. Berhentilah menunda-nunda dan serang dengan kekuatan penuh. Juga, segera telan ramuan pembekuan ungu jika kamu memilikinya, teriak Ghost Tiger pelan, lalu dia membalikkan tangannya dan segera menelan ramuan ungu. Di antara 11 pembunuh lainnya, ada 7 orang yang menelan ramuan mereka sesaat. 8 orang menelan ramuan ajaib secara total dan kekuatan mereka meningkat pesat. Jian Wushuang tercengang melihat pemandangan ini. Ramuan pembekuan ungu. Jian Wushuang mengetahui ramuan pembekuan ungu. Ramuan ini biasanya digunakan oleh para ahli alam kekosongan yin dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam hitungan detik tanpa efek samping, karena peningkatannya terbatas. Begitu ke-8 orang ini menelan ramuan koagulasi ungu, kekuatan mereka meningkat pesat. Sepertinya aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku, pikir Jian Wushuang sambil mengernyitkan sudut mulutnya. Baiklah, aku tidak ingin ini berlangsung lama. Setelah aku menggabungkan 4 esensi pedang, kekuatanku meningkat pesat. Terlebih lagi, aku memperoleh kekuatan khusus. Aku belum pernah tahu kekuatan istimewa ini sebelumnya. Tapi sekarang, biar aku mengujinya dengan para pembunuh bertopeng ungu dari menara bulu darah ini. Tatapan mata Jian Wushuang dingin dan saat ini dia meluncur keluar. Membunuh. Kedua belas pembunuh bertopeng ungu itu bergerak lagi. Ramuan pembekuan ungu yang ditelan menghasilkan peningkatan besar dalam napas mereka. Ghost Tiger menusukkan bilah merah darahnya ke arah Jian Wushuang. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga mengayunkan pedang panjangnya. Jurus ketiga dari teknik pedang tanpa pamrih, bentuk isolasi langit. Ini adalah bentuk isolasi langit yang sama, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda karena gabungan 4 esensi pedang. Cahaya keemasan yang mengalir melintasi langit seperti bintang jatuh. Dalam sedetik, ia muncul di depan Ghost Tiger. Cahaya keemasan yang mengalir dengan kekuatan besar itu dibenamkan dengan kekuatan khusus dan seketika cahayanya menjadi jauh lebih menyilaukan. Ia menghantam bilah berwarna merah darah, bang. Bilah berwarna merah darah di tangan Ghost Tiger menjadi bengkok dan tulang-tulang di salah satu lengannya, yang memegang bilah berwarna merah darah, retak. Bagaimana? Mata Ghost Tiger penuh dengan keheranan. Namun, cahaya keemasan yang mengalir itu sedikit berubah dan kemudian menembus kepalanya. Engah, setelah cahaya keemasan mengalir menembus kepala Ghost Tiger, kekuatannya tidak melemah tetapi langsung menyerbu ke pembunuh bertopeng ungu lain di puncak alam Yin Void. Apa-apaan ini? Pembunuh bertopeng ungu itu tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi dengan gegabah menangkisnya dengan bilah pedangnya yang berwarna merah darah. Dentang, engah. Cahaya keemasan yang kuat dan menyerang itu menghantam bilah pedang berwarna merah darah dengan dahsyat, lalu menembus kepala si pembunuh bertopeng ungu. Yesus, sangat kuat. Para pembunuh bertopeng ungu lainnya yang bergegas ke Jian Wushuang dari sekitar terkejut dan wajah mereka banyak berubah. Satu gerakan membunuh 2 pembunuh bertopeng ungu secara berurutan. Selain itu, mereka berada di puncak alam kekosongan Yin dan telah menelan ramuan pembekuan ungu. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, Jian Wushuang muncul di hadapan 3 pembunuh bertopeng ungu hanya dengan 1 putaran sederhana. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu terbang keluar lagi. Ketiga pembunuh bertopeng ungu membuka mata mereka dan mencoba menghentikannya dengan putus asa, tetapi... Astaga, 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 cahaya keemasan yang mengalir menyapu leher mereka dan langsung memenggal kepala mereka. Jian Wushuang kemudian pindah lagi. Berlari. Para pembunuh bertopeng ungu dari Blood Feather Tower mencoba melarikan diri dengan segera. Mereka sangat takut. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Jian Wushuang sungguh mengerikan dan mereka tidak bisa menahan rasa takut. Mereka sudah lupa membunuh Jian Wushuang. Sebaliknya, mereka berharap tidak dibunuh olehnya. Meskipun mereka melarikan diri ke timur dan barat, Jian Wushuang tidak akan membiarkan mereka pergi. Semua orang yang tergabung dalam menara bulu darah harus mati. Niat membunuh di mata Jian Wushuang kuat dan setelah membunuh 5 pembunuh bertopeng ungu berturut-turut, dia bergerak lagi mengikuti cahaya keemasan yang mengalir. Hei, satu persatu, para pembunuh bertopeng ungu ini, yang baru saja menghampiri Jian Wushuang secara langsung, tidak sempat melarikan diri dari pedang panjangnya dalam waktu sesingkat itu karena mereka sudah begitu dekat dengannya. Dalam sekejap, ke-12 pembunuh bertopeng ungu itu semuanya terbunuh.
Tak seorang pun yang lolos. Setelah membunuh mereka, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekosongan atas. Karena suara Grey Robe datang dari kehampaan atas, dia mendengarnya. Karena itu, dia naik ke udara dan terbang langsung ke kehampaan atas. Kekosongan atas berada dalam keheningan pada saat ini, meskipun ada sejumlah besar ahli berkumpul di sana. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi di bawah kekosongan itu. Kekuatan khusus yang terkandung dalam ilmu pedangnya, apakah itu? Origin, kata-kata itu meledak di kekosongan bagian atas. Asal, sumber jalan pedang, sumber energi. Dia memahami sumber jalan pedang. Tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin? Petik 2. Semua orang yang duduk di kursi masing-masing berdiri, semua mata mereka penuh dengan keheranan. Para raja dari 12 dinasti dan para ahli sekte lama tercengang. Bahkan Mo Linglan yang sebelumnya selalu memandang rendah Jian Wushuang pun ikut terkejut. Asal, itu asal, Mo Ling juga sangat terkejut. Asal, di atas alam esensi langit dan bumi. Bagi seorang pendekar ketika ia berkultivasi, peningkatan kekuatan spiritual hanyalah satu aspek. Aspek yang paling penting adalah pemahaman tentang hakikat kultivasi langit dan bumi. Pemahaman mula-mula tercermin dalam alam hakikat. Setelah benar-benar memahami, mereka akan menggabungkannya menjadi satu. Itulah akhir pemahaman alam hakikat, namun bukan pemahaman langit dan bumi. Di atas alam esensi adalah asal. Teknik pedang asli yang kuat, seperti ilmu pedang tanpa bentuk. Ini diakui sebagai ilmu pedang yang paling luar biasa dan terbaik dalam dinasti Tianzong karena ini adalah teknik pedang asli yang memerlukan pemahaman tentang asal-usul. Teknik pedang tanpa pamrih juga merupakan teknik pedang asli yang membutuhkan pemahaman tentang asal mula. Origin jauh lebih kuat daripada Rana esensi. Itu karena begitu kuatnya sehingga abstrak dan sulit dipahami. Mudah bagi para prajurit untuk memahami alam esensi langit dan bumi. Secara umum, para prajurit alam inti emas primordial dapat mencoba memahami alam esensi, dan pemahaman beberapa jenius tentang alam esensi langit dan bumi akan mencapai tingkat tinggi ketika mereka berada di level laut transformasi. Akan tetapi asal-usulnya, seorang pendekar di alam kekosongan Yin Yang, bahkan di puncak alam kekosongan yang mampu memahaminya sangatlah langka.